Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mega Yana dengan NPM 3062056154 dari kelas 46 atau 08 dengan mata kuliah pembelajaran IPS SD 1. Dosen pengampu Rahidatul Laila Agustina Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran IPS pada kelas 3 SD, yaitu tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan ya. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi berbeda-beda. Contoh lingkungannya yang pertama adalah ada gunung, sungai, danau, laut, dan pantai. Selain itu, kenampakan ada juga yang berupa dataran rendah, pegunungan, dan yang pertama contohnya adalah pegunungan atau gunung. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung-gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi, udara di pegunungan juga sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan sangat cocok untuk bertanam buah, sayuran, dan bunga. Contoh yang kedua adalah sungai. Sungai ada juga termasuk ketampakan alam. Sungai ini memberikan manfaat bagi manusia. Banyak manfaatnya. Manfaat sungai antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan lahan atau pertanian atau irigasi, dan sarana transportasi untuk sungai-sungai besar di luar Pulau Jawa. Contoh yang ketiga adalah danau. Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya cekungan yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari air yang ada di tempat wisata tersebut. Danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Manfaat dari danau dibagi kehidupan manusia ada 4. 1. Budidaya ikan air tawar. 2. Tempat wisata. 3. Irigasi atau pengairan sawah, sarana olahraga atau dayung. Contoh yang keempat adalah pantai atau laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan dataran. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan pohon bakau. Pohon bakau berguna untuk menahan abrasi dan erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak manfaatnya. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Apa sih lingkungan buatan itu? Baik, lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan adalah waduk, lahan pertanian, stasiun kereta, terminal, pasar, stasiun, jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Contoh lingkungan buatan yang pertama adalah terminal. Terminal atau disebut juga sebagai stasiun bus adalah bangunan atau struktur tempat bus kota atau bus antar kota berhenti untuk menaik turunkannya penumpang. Terminal bus lebih besar daripada halte bus yang umumnya hanya berupa bangunan kecil di tepi jalan raya tempat biasa bus berhenti. Contoh yang kedua adalah pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang.
jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang, barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang atau fiat. Contoh yang ketiga adalah stasiun kereta api. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar muatan barang. Umumnya paling tidak memiliki satu peron di sisi jalur rel dan bangunan utama yang menyediakan layanan tambahan seperti penjualan tiket dan ruang tunggu. Contoh yang keempat adalah jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yang kelima adalah sawah. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, atau air hujan. Yang keenam adalah gedung. Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan instruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, dan kegiatan usaha. Yang ketujuh adalah jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada di lebih rendah. Jembatan yang berada di atas jalan lalu lintas biasanya disebut dengan viaduk. Jembatan dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Jembatan tetap, 2. Jembatan dapat digerakkan. Yang kedelapan adalah pelabuhan. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang, kargo, maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Dan yang terakhir adalah bendungan. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air.